Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tata cara tayamum sebagai bagian dari materi PAI kelas 7 SMP. Semoga video ini dapat membantu memahami tayamum dengan benar. Melalui video ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian tayamum, yang kedua, mengetahui kapan tayamum diperbolehkan. Yang ketiga, mampu mengikuti langkah-langkah tayamum yang benar. Sekarang kita masuk pada pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Jadi secara sederhana, tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu atau mandi wajib dengan menggunakan debu yang suci. Ini adalah bentuk keringanan atau rukhsah dari Allah. Tujuannya agar kita tetap bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, meskipun kita terkendala air. Kapan sih kita boleh bertayamum? Ini adalah kondisi-kondisi yang memperbolehkan. Yang pertama, tidak adanya air. Ketika air benar-benar tidak ditemukan atau tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua, ketika sakit. Jika menggunakan air justru akan memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan. Yang ketiga, kedinginan ekstrim, yaitu saat cuaca sangat dingin dan air berbahaya bagi tubuh. Yang keempat, ketika kebutuhan mendesak. Air yang ada hanya cukup untuk minum, bukan untuk bersuci. Misalnya saat bepergian atau musafir. Dan yang kelima, tidak mampu menggunakan air, seperti orang lemah, di dalam penjara, atau ketika di hutan, takut binatang buas saat mengambil air. Selain kondisi tadi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tayamum kita menjadi sah. Yang pertama, ketiadaan air dan sudah berusaha mencari air, tapi tidak menemukannya. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu dan dilakukan setelah waktu sholat tiba. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci, yang murni dan menghilangkan najis dari badan dan pakaian terlebih dahulu. Dan yang paling penting, niat tayamum untuk mengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu rukun tayamum. Rukun ini adalah hal-hal wajib yang harus dilakukan saat bertayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib atau berurutan. Sebelum memulai, kita harus membaca niat. Niat ini dibaca di dalam hati dan dilafadzkan saat mulai mengusap wajah. Berikut lafadznya. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sekarang mari kita saksikan langkah-langkah tayamum yang benar. Perhatikan baik-baik ya. Terakhir, kita harus tahu apa saja yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air besar atau kecil, ataupun tidur nyenyak. Yang kedua, menemukan air sebelum sholat selesai. Jika di tengah perjalanan kamu menemukan air yang cukup sebelum sholat selesai, maka tayamum batal dan kamu wajib berwudhu. Yang ketiga, berhadas besar dan belum mandi wajib.
Jika kamu mengalami hadas besar dan belum mandi wajib, tayamum akan batal jika syarat yang membolehkannya sudah tidak ada. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari tata cara tayamum. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat dalam memahami ajaran agama dengan lebih baik. Teruslah memperkaya diri dengan pengetahuan, karena setiap pemahaman baru adalah langkah kecil menuju pribadi yang lebih baik. Tetaplah belajar, terus berkembang, dan jaga niat baik dalam setiap langkah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.